Melihat orang tuanya sudah meninggal, ia memutuskan untuk bunuh diri di depan orang tuanya. Jeng jeng jeng. Ia melihat banyak kertas yang berserakan yang sengaja disembunyikan oleh Jesse. Diambillah satu persatu kertas itu. Ternyata beberapa kertas itu ada foto-fotonya juga loh, gengs. Salah satunya foto kedua sahabat Jesse. Disitulah Ellen mulai curiga, apa iya Jesse yang membunuh Ellen? Apa iya Jesse yang membunuh kucing? Hello gengs, saya Rama. Selamat datang di Pojok Misteri Fantastin. Pojok Misteri Fantastin akan berbagi kisah horor menegangkan dan menakutkan. Kisah pertama, Pojok Misteri Fantastin ini hadir dari teman aku, Kak Firda. Kak Firda ini membagikan kisahnya tentang seseorang yang psikopat, pembunuhan, dan banyak banget plot twistnya. Dan tentunya ini bakalan bikin teman-teman tercengang. Wow, ini dia ceritanya. Jadi gini, seorang gadis yang bernama Elena Putri Rosalin yang akrab disapa Ellen harus menjalani kehidupannya menjadi murid baru di salah satu sekolah SMA Negeri 103. Karena yang murid baru tentunya semuanya itu terasa asing dong, ya nggak sih? Nah, Ellen itu kebingungan ketika dia mau mencari kelas. Ia mencari kelas 11 IPA 2. Ia berinisiatif untuk bertanya pada seseorang. Seketika matanya itu tertuju pada seseorang yang sedang duduk di bawah pohon. Dengan wajah menunduk, lesu, saat menghampirinya tiba-tiba saja bulu kuduknya itu merinding. Bentar, asa jadi merinding kayak gini. Oke, next. Saat diperhatikan, gadis yang sedang duduk itu memakai baju yang seakan-akan tidak pernah dicuci. Mukanya ketutup oleh rambut yang hitam. Ellen mulai ragu, bertanya pada gadis itu, Tanya nggak ya? Lalu bertanya sesaat di jalan. Ellen memberanikan diri. Kak, kelas 11 IPA 2 di mana ya? Perempuan itu tidak menjawab. Ellen kembali bertanya, Kak, kelas 11 IPA 2 di mana ya? Perempuan itu lagi-lagi tidak menjawab. Kak, kelas 11 IPA 2 di mana ya? Saya murid baru. Seketika, sontak, perempuan tersebut langsung mengangkat tangan kirinya dan menunjuk. Ellen langsung menoleh apa yang ditunjuk oleh gadis tersebut. Lalu Ellen mengucapkan, Kak, terima. Di situ juga gadis itu langsung menghilang. Kalau misalkan kita ada di posisi itu, kayak gimana sih? Takut nggak ya? Cerita ini berlanjut saat di kelas. Ellen memperkenalkan diri di kelas dan menyuruh untuk duduk dengan Jessie. Jessie merupakan sahabat pertamanya. Dia sedikit ketus, tidak bersahabat, cuek. Bahkan Ellen sebenarnya udah risih sih dengan sikap Jessie. Namun karena ia sadar betul mungkin belum lama pertemanannya, sehingga suasananya belum mencair antara pertemanan dengan Jessie dan Ellen. Saat bel istirahat berbunyi, Jessie melangkahkan kakinya keluar kelas. Kamu mau kemana? Tanya Ellen. Toilet, jawab Jessie. Aku ikut ya. Jessie menjawab, terserah. Ketika di toilet, Ellen membasuh tangannya di toilet dan tak sengaja melirik tali sepatunya terlepas. Wah, ini bahaya nih, takut celaka, batin Ellen. Entah mengapa, ketika Ellen mengikat tali sepatunya, bulu kuduknya mulai berdiri. Ellen merasa ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Saat ia menoleh, astaga, ia melihat kaki telanjang berlumuran darah menggunakan seragam sekolah. Wajahnya tertunduk lesu. Elena pun lunglai dan gemetaran. Ia berteriak sejadi-jadinya, "Wah!" Karena kejadian itu, dirinya dan Ellen mulai menyadari bahwa Ellen adalah seorang indigo. Saat kejadian itu, gengs, ketika Ellen melihat hantu di toilet dengan Jessie, ternyata memang Ellen itu melihat hantu tidak hanya di sekolah, tapi di rumah pun ia kerap mengalami gangguan-gangguan dan sering didatengin oleh hantu. Nah, jadi ceritanya kayak gini. Saat ia ke dapur untuk mengambil air putih dan moga aja air putih itu bisa mengubah mood, batin Ellen. Tiba-tiba angin berhembus lembut dari belakang. Psss. Siapa? Ellen membalikan badan.
Ellen tidak menemukan siapapun. Ia beranjak pergi dengan terburu-buru menuju kamar. Saat melangkahkan kakinya, Ellen berteriak sangat kencang. "Ah!" Ia melihat seorang gadis yang sedang duduk di anak tangga paling bawah mengenakan dress putih, bandeau putih, dan membawa teddy bear. Siapa kamu?" tanya Ellen. Perempuan itu tidak menjawab. Apa yang akan kamu inginkan dariku? Ini rumahku." Perempuan itu tidak menjawab. Ia mengangkat wajahnya dengan lesu. Bibirnya kecil. Namun, singkat cerita gengs, ternyata hantu itu merasa kesepian dan ia membutuhkan teman. Ia ingin berteman dengan Ellen. Namanya itu adalah Clara. Sudah lama ia itu tinggal di rumah itu. Orang tuanya terbunuh. Ia menangis sejadi-jadinya di depan orang tuanya. Namun, karena melihat orang tuanya sudah meninggal, ia memutuskan untuk bunuh diri di depan orang tuanya. Wah, ini gila banget sih kalau misalkan memang kita ada di posisi itu. Orang tua kita terbunuh, lalu kita bingung dan kita juga ikut mati sama orang tua kita. Clara pun berteman baik dengan Ellen. Clara bercerita bahwa di rumah Ellen itu tidak hanya ia sendiri, ada juga penghuni-penghuni lainnya. Di kolam renang misalkan, ada sesosok kakek-kakek yang bungkuk. Dia dulunya itu pembantu di rumah itu. Ia mengidap kanker. Anak majikannya itu sangat benci terhadap kakek tersebut. Ia mendorong kakek itu ke kolam renang, yang dimana kolam renang itu sedang dibersihkan. Dan si kakek tidak bisa berenang. Akhirnya kakek itu meninggal dunia. Ngeri banget. Ketika di sekolah, Ellen mendapatkan tugas kelompok dengan Jessie. "Jessie, kapan kita bisa mengerjakan tugas?" tanya Ellen. "Hari ini aja deh, izinlah ke mamamu, kita kerjain di rumahku saja. Gimana?" "Baiklah," jawab Ellen. Ellen dan Jessie berangkat menuju rumah Jessie dengan menggunakan taksi. Tidak sampai 15 menit, mereka sudah sampai di lokasi. Ellen kagum banget dengan desain rumahnya Jessie. "Wow, Jess, di mana sih orang tuamu? Aku ingin menyapa mereka." Jessie menghentikan langkahnya. "Ayah dan ibu sudah bercerai setahun lalu. Aku tinggal bersama ibu dan dia sibuk." "Oh maaf J," Ellen menyesal. "It's okay," jawab Jessie. Nah di sini gengs, mulai seru nih ceritanya. Saat Jessie membawa Ellen ke kamarnya, Ellen meminta ditunjukkan ke kamar mandi. "Aku kebelet banget," ucap Ellen. Ketika Jessie sudah menjelaskan arah kamar mandi, Jessie secepat kilat menuju kamar mandi itu. Akhirnya lega juga, kata Ellen. Setelah keluar dari kamar mandi, tiba-tiba Ellen merasakan bau anyir yang melintas di hidung mungilnya. "Bau apa nih?" batinnya lama. Lama-lama baunya itu semakin jelas dan Ellen mulai penasaran. Seketika bau itu menuju tong sampah. "Ah, tidak penting, kirain apa," ucap Ellen. Namun entah mengapa, rasa penasarannya itu semakin tinggi dan semakin memuncak. Ellen memutuskan untuk langsung menuju ke sumber itu. Ya Tuhan! Ia melihat bangkai kucing yang malang. Ellen merasa kucing itu mati pada hari ini. Masih baru, ia mulai menaruh curiga kepada keluarga Jessie. "Hey Jess," Elena membuka pintu setelah beberapa kali ia salah masuk ruangan. "Kenapa lama sekali?" kata Jessie. "Rumahmu begitu besar, aku sulit menemukan kamar mandi." "Oke, baiklah. Aku mau ambil beberapa makanan nih, mau ikut?" ajak Jessie. "Enggak, di sini aja." Ellen mulai melihat kamar Jessie sambil berpikir apakah ia yang membunuh kucing itu. Masa iya sih? Jessie yang terbilang lugu, yang terbilang cuek, kok sempat-sempatnya dia membunuh kucing itu? Ia terheran-heran. Seketika Ellen menemukan sebuah poster. Ada foto Jessie sebagai kandidat pemilihan ketua OSIS. Andai Jessie menjadi ketua OSIS, pasti ia akan lebih aktif dari biasanya. Tunggu dulu. Ia melihat suatu hal yang aneh di balik poster tersebut. Ellen telah meraba-raba, semakin penasaran, melepaskan perekatnya di bagian bawah. Jeng jeng jeng. Ia melihat banyak kertas yang berserakan yang sengaja disembunyikan oleh Jessie. Diambillah satu persatu kertas itu. Ternyata beberapa kertas itu ada foto-fotonya juga loh, gengs. Salah satunya foto kedua sahabat Jessie. Ellen mendengarkan suara langkahan kaki. Ia segera sibuk. Ia langsung membalikan foto-foto itu ke tempat asalnya. Namun, ia harus membawa salah satu foto itu. Siapa tahu next ia akan membutuhkannya.
Pintar juga sih. Ketika Ellen dan Jessie sedang berbincang ria sambil makan, Ellen melihat kertas di bawah ranjang dengan gambar yang samar. Dalam foto itu terlihat Jessie yang sedang menggendong kucing. Ia perhatikan dengan cermat, ternyata kucing itu mirip banget dengan kucing yang malang tadi dibunuh dan ditemukan oleh Jessie. Salah, oleh Ellen. Sorry gengs. Apa ini kucingmu? Tanya Ellen. Ya, namanya Candy. Namanya lucu banget. Di mana Candy sekarang? Aku tidak tahu di mana ia sekarang. Mungkin juga ia sudah mati. Kaget banget dong. Ellen yang memang sebelumnya udah tahu dia mati, lalu menjawab Jessie bahwa kucingnya udah mati. Ia semakin penasaran. Disitulah Ellen mulai curiga. Apa iya Jessie yang membunuh Ellen? Apa iya Jessie yang membunuh kucing? Keesokannya, Ellen tidak dianterin oleh kedua orang tuanya dan ia memutuskan untuk menaiki taksi. Tidak sampai selang lama kok, si Ellen udah sampai ke sekolah. Namun dia itu terlalu pagi untuk datang ke sekolah dan dia merasa kaget dan takut karena dia itu takut untuk melihat sesosok yang waktu itu pernah dia temuin di bawah pohon. Dia melangkah kakinya dan benar dong. Ada sesosok perempuan, gadis di bawah pohon itu melihat dengan tajam dan menatap melosot Ellen. Parahnya Ellen bukannya kabur atau dia teriak atau layaknya orang takut lah, tapi dia malah samperin gadis itu dan dia malah bilang, boleh nggak aku duduk di pinggir kamu? Perempuan itu tidak menjawab, hanya menganggukkan. Tidak lama dari itu perempuan gadis itu mengangkat tangannya sambil bilang, Amanda. Oh, nama kamu Amanda, kenalin aku Ellen. Pada saat itu, Ellen ketika memang memperhatikan muka Amanda, kok dia merasa kayak nggak kenal gitu. Ini orang kayak nggak asing, bukan orang, hantu ya. Ini hantu kayak nggak asing gitu. Dia ambil tuh sesuatu di dalam tasnya. Dia buka. Jeng teman-teman. Foto itu mirip banget dengan Amanda. Foto itu diambil oleh diambil di rumahnya Jessie. Saya sempat berpikir bahwa apa iya yang membunuh kucing dan membunuh temannya sendiri, sahabatnya sendiri itu Amanda adalah Jessie. Ini mind blowing banget teman-teman. Dan apabila teman-teman itu penasaran dengan kisah selengkapnya seperti apa, teman-teman bisa langsung kunjungi marketplace hijau ataupun oranye. Saya sebenarnya udah beres sih baca ini, cuman supaya surprise banget nih, surprise ya anjay apa sih, bikin kejutan banget buat teman-teman, bisa langsung kunjungi di sini. Saya Rama izin pamit. Tunggu di episode Pojok Misteri Fantastin selanjutnya. Au!